Sang Pemilik Kehormatan, episode 1. Pintu kedatangan Bandara Juanda terlihat sangat padat. Sepasang suami istri sedang menunggu kedatangan putri mereka satu-satunya di balik pagar pembatas. Pandangan mereka tak berpaling dari pintu, menelisik tiap celah untuk menemukan putri mereka. Ruby, seorang muslimah cantik yang mengenakan gamis merah marun dan hijab syar'i dengan warna senada, menoleh ke arah sumber suara yang memanggil namanya. Ia melihat seorang pria dan wanita parubaya tersenyum lebar padanya. "Abi, Umi." Setengah berlari, ia menyeret kopernya. Tas ransel di punggungnya bergoyang ke kanan dan ke kiri, mengikuti langkahnya. "Assalamualaikum." Ia segera mencium tangan kedua orang tuanya dan memeluknya erat, melepas rasa rindu yang telah lama ia simpan. "Waalaikumsalam. Abi dan Umi sehat?" tanya Ruby setelah melepas pelukannya. "Kami sehat, Nak," jawab Nyai Hana, Umi Ruby. "Sudah, ayo kita segera ke mobil. Kita ngobrolnya di mobil saja," ajak Kiai Abdullah, Abi Ruby. "Zan, minta tolong bawakan koper Ruby ya," pinta Kiai Abdullah pada seorang santrinya yang menemani menjemput putri sematawayangnya. "Inggih Pak Kiai." Mereka beranjak meninggalkan bandara dan menuju ke halaman parkir yang letaknya lumayan jauh. Sesampainya di mobil, Kiai Abdullah duduk di kursi depan bersama Fauzan yang mengendarai mobilnya. Nyai Hana duduk bersama putrinya di kursi belakang. AC dari mobil tua itu masih bisa memberikan kesejukan di dalam mobil dari suasana kota Surabaya yang sangat panas. "Panas banget ya, Nak." Nyai Hana mengelap keringat putrinya yang "Panas banget ya, Nak." Nyai Hana mengelap kening putrinya yang berkeringat dengan tisu. "Masih lebih panas musim panasnya Jepang kok, Umi." Ruby mengambil tisu dari tangan uminya dan mengelap keningnya sendiri. Fauzan mulai menjalankan mobilnya, beranjak meninggalkan halaman parkir bandara. "Maaf ya, Nak, kami tidak bisa hadir di acara wisuda kamu," ucap Kiai Abdullah. "Iya, Abi, Ruby mengerti," jawab Ruby. Kenangannya kembali ke 4 tahun lalu, masa di mana Ruby baru lulus madrasah aliyah dan Kiai Abdullah memintanya melanjutkan kuliah di Malang saja sambil mengajar di pesantren. Namun, Ruby menolak keinginan abinya dan lebih memilih untuk menempuh pendidikan di tempat kelahiran uminya, Jepang. Kiai Abdullah kurang setuju jika Ruby harus menempuh pendidikan di luar negeri. Walaupun memang di sana Ruby tinggal di kediaman keluarga Hanah yang notabene keluarga Islam terpandang. Tabina Ruby Azahra, gadis berusia 21 tahun, berparas cantik itu mempunyai skill menggambar yang sangat baik. Karenanya, ia ingin mengembangkan bakatnya lebih baik lagi. Sebab, ia mempunyai cita-cita sebagai seorang animator. Entah kenapa ia memiliki keinginan out of the box. Ia tak mau seperti anak kiai lain, yang jika lulus sekolah, mereka menikah dan berada di rumah saja, atau mengajar di pesantren keluarga. Ia ingin mengembangkan sayapnya selebar-lebarnya dan menyalurkan serta membagikan ilmunya kepada siapapun yang kelak ia temui. Ia teringat bagaimana susahnya membujuk Kiai Abdullah agar menyetujui keinginannya. Ia berjanji akan seimbang mengajar dunia dan akhirat. Sang Umi pun tak lepas peran. Dengan sebuah bujukan khususnya mampu membuat suaminya menyetujui keinginan putrinya. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, abinya tidak akan menjenguknya selama ia berada di Jepang, apapun alasannya. Kiai Abdullah tidak menghadiri dan ikut campur segala apapun yang berhubungan dengan pendidikannya.
Walau berat, Ruby menyetujuinya. Toh ia masih bisa pulang ketika libur semester untuk melepas rindu pada Abi dan Uminya. Syarat yang kedua, setelah Ruby kembali ke Indonesia, ia akan segera menikah dengan Iqbal, salah satu santri Kiai Abdullah yang saat ini masih melanjutkan studi S2-nya di Yaman. Iqbal adalah putra dari salah satu kiai pemilik pesantren di kota Jombang. Tanpa pikir panjang, Ruby menyetujui hal itu. Sebab ia memang sudah menaruh hati pada Iqbal sejak pria berparas tampan dan penuh karisma itu masih menjadi santri di pesantren abinya. Nyai Hana memegang tangan putrinya, membuat Ruby meninggalkan kenangannya. "Apa yang membuat kamu melamun, Nak?" tanya Nyai Hana. Ruby tersipu malu, menggelengkan kepalanya karena enggan menjawab pertanyaan Uminya. "Apa kamu sedang memikirkan Iqbal?" tanya Kiai Abdullah. "Tidak, Abi. Ruby terlalu lancang jika memikirkannya," jawab Ruby. Ia menatap keluar jendela. "Hahaha. Dia akan menjadi imammu dalam beberapa bulan ke depan, Nak. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu?" Kiai Abdullah tertawa keras mendengar ucapan putrinya. "Apa kamu sudah tidak sabar ingin menjadi yang halal untuknya, agar kamu bisa memikirkannya setiap saat tanpa takut dosa?" goda Kiai Abdullah lagi. Ruby semakin tersipu malu. "Sudah, Abi, apa Abi mau membuat wajah putri kita lebih merah dari tomat?" Nyai Hana menepuk-nepuk punggung tangan putrinya. Iya, maaf Umi, Abi terlalu lama tidak menggoda putri Abi satu-satunya ini." Perjalanan menuju pesantren Al-Mu'min yang sekaligus tempat di mana rumah Ruby berdiri memakan waktu hampir 2 jam walau lewat tol. Sampai di halaman pesantren, Fauzan menghentikan tepat di depan pelataran rumah Kiai Abdullah. Sudah ada beberapa saudara yang menyambut kedatangan Ruby, termasuk kedua orang tua Iqbal. Ruby mencium tangan Nyai Zubaidah, ibu dari Iqbal. "Assalamualaikum Bu Nyai." "Waalaikumsalam, Nak. Senang bisa melihat kamu lagi." Nyai Zubaidah menyentuh pipi Ruby yang putih bersih. "Makin besar makin cantik," pujinya. "Terima kasih Bu Nyai." Ruby menatap pria parubaya di samping Nyai Zubaidah lalu mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada. "Assalamualaikum Pak Kiai," sapa Ruby. "Waalaikumsalam Ruby," jawab Kiai Marzuki, ayah Iqbal. "Monggo, ayo masuk, kita ngobrol di dalam." Kiai Abdullah merangkul Kiai Marzuki mengajaknya masuk ke ruang tamu rumahnya. Nyai Hana dan Nyai Zubaidah mengikuti di belakang, sedangkan Ruby masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Surprise! Ruby terkejut melihat gadis cantik dengan rambut sebahu duduk di atas tempat tidurnya. "Nara!" Ia berlari memeluk sahabatnya itu. Mereka berlompat-lompat kegirangan seperti anak kecil yang baru saja mendapat hadiah. Setelah mereka merasa lelah melompat-lompat dan sudah puas berpelukan, mereka duduk di tepi tempat tidur. "Kamu berhasil banget ngasih aku surprise. Aku kaget banget kamu ada di sini." Ruby bicara dengan semangat. "Sengaja banget kamu ya, cuma nge-read WhatsApp aku. Kukira kamu lagi sibuk ngurusin artis kamu itu." Kini wajahnya berubah kesal. Nara cengengesan melihat sahabatnya itu kesal dengan sikapnya. "Tapi emang beneran sibuk aku tuh. Ini aja aku tinggal dia, belum kelar syuting." "Oh, aku terharu banget." Ruby mencubit kedua pipi Nara. Ruby dan Nara sudah bersahabat sejak kecil. Nara tinggal tepat di samping pesantren Al-Mu'min. Dari kecil mereka sudah sama-sama senang dengan bidang seni. Mungkin karena itulah mereka bisa bersahabat hingga sekarang. Nara bukan dari keluarga kaya. Sejak lulus SMA, Nara sudah bekerja sambil kuliah. Ia juga sempat putus kuliah karena ingin melanjutkan kuliahnya. Nara terpaksa menikah dengan seorang pria pilihan orang tuanya.
agar kelak suaminya bisa membiayai kuliahnya hingga lulus. Dan sudah 4 tahun ini Nara bekerja sebagai asisten manajer salah satu aktor terkenal di Indonesia. Sangat membuat iri teman-temannya, termasuk Ruby. Suara azan dari masjid pesantren mulai menggema. Ruby dan Nara menghentikan obrolan mereka. "Lanjutin nanti, kamu sholat dulu aja. Aku tunggu di sini," ucap Nara. "Iya, aku tinggal dulu ya, Ra," ucap Ruby meninggalkan Nara di kamarnya. Bersambung.